Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengatakan, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Kaum munafik yang mengatakan tidak ada masalah mengucapkan selamat Natal. Itu tantangan kita hari ini, Pak. Makanya kita katakan penyakit Desember itu, di bulan Desember itu ada namanya subhat tahunan. Tahu subhat tahunan? Penyakit musiman, perusakan akidah musiman setiap tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sadaqallah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan kita orang yang istiqamah. Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solihah. Allah anugerahkan kita generasi-generasi pejuang agama di tengah hiruk pikuknya agama atau fitnah-fitnah terhadap agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau maghrib ini pembahasan kita agak sedikit serius, tapi jangan serius-serius betul, kan begitu? Karena kalau serius-serius betul sakit awak. Karena memang ada hal yang harus kita pahami dari rambu-rambu akidah kita. Apalagi sekarang nih kita banyak berhadapan atau bersinggungan dengan kerusakan-kerusakan akidah. Maka malam hari ini, adapun judul ceramah kita atau kajian kita di malam hari ini, pendangkalan akidah atau penyimpangan-penyimpangan akidah. Apa sih sebab penyebabnya? Sebab-sebab penyimpangan akidah yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Inilah yang akan kita coba angkat. Allah berkata di dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran tadi, ada orang-orang kafir yang mendustakan Allah, mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya. Ada juga orang-orang yang menginginkan perbedaan antara Allah dan Rasulnya. Maksud sederhananya, mereka beriman kepada Allah saja tapi tak beriman kepada Rasul. Ini dalam ilmu syahadat disebut dengan merusak syahadat. Syahadat kepada Allah tapi tak bersyahadat kepada Rasul. Beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasul. Bahasa lainnya ingkar sunnah. Nama lainnya adalah ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu artinya apa? Tak percaya sama Nabi. Dulu ada.
Dulu kami waktu di Yogyakarta itu bertemu dengan salah satu kelompok yang tak percaya dengan Nabi. Apa kata dia? Kami tak percaya. Kami tak percaya dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini manusia, sangat mungkin berdusta. Gitu. Oh itu parah itu. Kalaulah dia katakan Nabi Muhammad itu pendusta, berarti tandanya dia tidak beriman kepada Rasul, berarti syahadat dia rusak. Kata Said Hawa itu seorang ulama besar. Beliau berkata, menukil dari perkataan Profesor Dr. Haji Yunari Ilyas. Kata beliau, ada 20 yang merusak syahadat manusia. Satu di antaranya adalah tidak percaya dan ingkar terhadap sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang yang ingkar dengan sunnah Nabi, dia tak mengatakan kalau Nabi kata cadar itu sunnah, dia kata cadar itu tak sunnah, kata dia. Berarti dia sudah mengingkari sunnah Nabi. Poligami itu sunnah, kata Nabi. Dia kata poligami itu tak sunnah, berarti dia sedang mengingkari sunnah Nabi. Loh, kalau dia mengingkari sunnah Nabi, berarti dia sudah fahuwa kafir, rusak syahadat dia. Kafir di sini dia bukan orang murtad daripada Islam, tapi perbuatannya setingkat dengan orang kafir. Setingkat itu gimana? Kalau kafir, orang kafir dia tak Islam, tapi kafir, mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur. Kalau mati dalam keadaan kufur, dia tetap karena kekafiran dia. Tapi ada orang muslim, dia Islam, tapi mati dalam keadaan kufur sama dengan orang kafir hanya karena disebabkan tidak percaya dengan sunnah Nabi. Nah, itu berat itu Bapak Ibu. Kita ambil contoh. Masuk masjid itu sunnah dengan kaki kanan atau tak sunnah? Sunnah atau tak sunnah? Kalau kita katakan tak sunnah, berarti kita sedang mengingkari sunnah Nabi. Bangun tidur kita berdoa, itu sunnah atau tak sunnah? Kalau kita katakan tidak sunnah, berarti dia sedang keluar daripada syahadat yang benar. Rusak apa tak rusak? Ini model kerusakan yang sangat nyata. Kalau tak mau melaksanakan sunnah, tak ada salah. Karena memang tak berdosa. Hanya saja kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan terjadi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat orang-orang jauh dari sunnah Nabi. Kenapa begitu? Karena hari ini orang-orang anggap biasa sunnah Nabi itu. Contoh, tidur menghadap ke kanan atau ke kiri? Kanan. Sekarang Bapak Ibu tidur telentang begini aja. Yang penting tidur, Allah, kata dia. Mungkin tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Karena cuma sunnah. Kalau dilakukan berpahala, tak dilakukan tak ada dosa. Pertanyaannya adalah, kalau semua orang mulai meninggalkan sunnah, kira-kira kelak di hari kiamat atau di akhir zaman, orang akan katakan itu sunnah atau tidak? Tak akan katakan lagi sunnah. Sama. Orang masuk masjid dengan kaki kanan. Tapi ada orang masuk masjid dengan kaki kiri, kita anggap biasa. Dan kita tak katakan hal itu sunnah. Maka kelak di akhir zaman, orang menganggap sunnah-sunnah itu tiada. Jenggot. Dikatakan orang sunnah atau tak sunnah? Sunnah Nabi. Tapi muncul kaum-kaum orientalis, kaum-kaum merusak liberal itu, apa kata dia? Emang kalau seandainya tak berjenggot, berarti dia tak sunnah, kata dia. Pemahaman yang salah begitu. Masalah dia berjenggot atau tidak berjenggot, itu tidak ada kaitannya dengan pensunnahan atau tidak sunnah. Misal, ada satu kelompok yang mengatakan kalau saya tak berjenggot, dia katakan kau tak sunnah. Berarti orang itu sedang tidak melakukan sunnah yang benar. Karena sunnah Nabi tidak boleh mengatakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tercela, kita katakan. Kita ambil contoh. Misal saya tidak pakai jenggot. Dia katakan saya ini adalah tidak sunnah. Saya tak pakai jenggot dikatakan tidak sunnah. Pertanyaannya adalah, apa hukum menjalankan sunnah? Hukum menjalankan sunnah itu, kalau kita jalankan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa kan? Tak berdosa. Artinya apa? Cuma ada cumanya. Kalau seandainya orang yang tidak menjalankan sunnah itu dianggap biasa di tengah masyarakat, maka kelak orang-orang tidak berjenggot itu hal biasa. Nah, buktinya apa? Sekarang kita tengok. Sekarang orang-orang tak berjenggot itu biasa. Kata kaum orientalis merusak. Kenapa? Kalau dikatakan berjenggot itu biasa. Dulu waktu saya kuliah,
Justru kalau saya berjenggot dikatakan kambing gitu deh. Saya dibilang kambing itu gara-gara berjenggot. Abang sama tuh kata dia. Coba bayangkan. Cara mereka merusak pikiran kita. Di sini poin penting Bapak Ibu. Nah, yang ingin kita sampaikan malam hari ini adalah berapa banyak cara mereka untuk mendangkalkan akidah kita melalui berbagai macam program. Kita ambil contoh kerusakan-kerusakan akidah melalui syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, Allah sudah katakan, ada orang yang berimannya kepada Allah saja tapi tak mau beriman kepada Rasul. Atau sebaliknya, ada orang yang mau beriman kepada Rasul saja tapi tak beriman kepada Allah. Sama-sama rusak dua-duanya. Yang benar itu yang mana? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang uniknya lagi adalah, kata Allah di dalam Al-Quran tadi, dalam ayat yang tadi kata Allah, nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Apa maksudnya? Ada sekelompok orang yang hanya beriman sebagian kepada ayat Al-Quran, tapi mereka kufur kepada sebagian ayat Al-Quran. Kita ambil contoh. Apa kata Nabi? Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengatakan, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengatakan, haram mengucapkan selamat Natal, kata dia. Datang kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan, tidak ada masalah dalam mengucapkan selamat. Coba. Yang mereka tantang siapa? Yang mereka tantang siapa? Majelis Ulama Indonesia. Apakah kredibilitas Majelis Ulama Indonesia dipertanyakan? Kalau mereka kemudian mengkritik dan mengatakan Majelis Ulama Indonesia tidak kredibel dalam membetulkan sebuah fatwa, berarti mereka sedang salah. Artinya apa? Mereka menganggap lebih betul. Artinya adalah ketika Majelis Ulama Indonesia mengatakan dalam fatwanya haram mengucapkan selamat Natal, muncul kaum-kaum munafik yang mengatakan tidak ada masalah mengucapkan selamat Natal. Itu tantangan kita hari ini, Pak. Makanya kita katakan penyakit Desember itu, di bulan Desember itu ada namanya subhat tahunan. Tahu subhat tahunan? Penyakit musiman. Perusakan akidah musiman setiap tahun. Perdebatan para ulama dengan orang-orang yang tidak suka dengan fatwa mereka terkait kasus pengucapan selamat hari raya mereka. Yang kedua, lihat nanti tanggal 31 malam akan bermunculan pelaku-pelaku kemaksiatan yang dengan senang hati mereka melakukan maksiat. Kami Pak keliling di Pekanbaru nih Pak. Ceramah kami tentang pendangkalan akidah ini kami kelilingi. Bapak Ibu kalau yang ngikutin dalam YouTube-nya itu setiap masjid pembahasan kami ini, pendangkalan akidah. Program dan proyeknya kaum orientalis dalam mendangkalkan akidah kita itu berbagai macam cara. Kita ambil contoh. Perayaan Tahun Baru Masehi. Sekarang kita bandingkan. Lebih ramai perayaan Tahun Baru Masehi atau Tahun Baru Islam? Masehi atau Tahun Baru Islam? Masehi. Berbondong-bondong orang keluar, nengok ke atas cuman menunggu bom meletus. Itu kebodohan yang terstruktur namanya. Jadi namanya kebodohan yang terstruktur. Kenapa kita katakan kebodohan yang terstruktur? Karena mereka datang berkumpul hanya ingin melihat ke atas mercon meletus. Berapa jam? Setelah sholat Isya keluar semua. Suami istri, anak dibawa, yang tidak punya suami istri bawa pacar Pak. Yang uniknya lagi nanti ada sisa-sisa kemaksiatan yang terjadi. Nanti kita lihat betul apa tidak. Datang mereka berbondong-bondong ke satu tempat hanya untuk melihat mercon. Uniknya adalah ketika melihat mercon dan merconnya selesai meletus, mereka pulang ke rumah masing-masing. Coba bayangkan 4 jam menunggu mercon meletus. Tinggal beli mercon sendiri, bakar sendiri, letuskan sendiri. Selesai. Ini ngapain harus nunggu? Karena ada yang mereka tunggu. Apa yang mereka tunggu? Momen. Tahu momen Bapak Ibu? Ini penting untuk kita pahami. Seorang mukmin yang baik tak boleh melakukan itu. Itu perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Orang yang pertama melakukan perbuatan atau perayaan tahun baru sudah disampaikan dalam sejarah. Siapa mereka? Saya sebutkan Bapak Ibu. Namanya Gregorian. Gregorian ini
seorang Paulus pada tahun 1752. Di tahun 1582, Paus Gregorius yang ke-12 melakukan perayaan dan penetapan tahun baru itu. Yang diikuti oleh siapa? Umat muslim. Yang buat siapa? Paus. Yang ikut umat muslim. Itu tidak lebih parah tuh Pak. Berarti tak boleh kami merayakan tahun baru. Ntar dulu, jangan cepat-cepat tanyakan itu. Kita tengok lagi sejarah deh. Tahun 1752 sama, mereka juga lakukan. Tahun selanjutnya sama, mereka lakukan. Artinya apa? Dilakukan oleh kaum non-muslim atau kafir. Apa tujuan mereka? Adakah tujuan mereka ketika itu terhadap Islam? Kita belum lihat secara spesifik apakah itu tujuan mereka. Tapi ingat, mereka kaum Nasrani dan Yahudi akan selalu mencari celah bagaimana kita umat muslim ini mengikuti tradisi mereka. Kita ambil contoh. Ketika kedatangan Natal, banyak umat muslim yang menggunakan atribut-atribut non-muslim. Pertanyaannya kembali muncul. Muslimkah Anda? Muslim? Kenapa kita mengikuti? Adakah perintah dalam agama untuk mengikuti? Jawaban mereka cuma satu saja. Toleransi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini merusak akidah kita. Maka salah satu sebab pendangkalan akidah di tengah umat muslim hari ini, yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Loh, bagaimana akidah kita biar benar? Ya kita belajar. Jangan bodoh kita. Islam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam agama kita dikatakan meninggalkan perbuatan, sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Sekarang saya tanya Pak, datang ke tahun baru itu ada manfaatnya apa tidak? Kita justru bodoh, datang ke sana melihat marcon, apa untuknya? Cuman sekedar refleksi, rekreasi atau apa? Yang uniknya lagi, dalam perayaan tahun baru, ketika diadakan acara, disitulah berkumpulnya laki-laki perempuan bercampur aduk kemaksiatan satu. Yang kedua, boleh cek hotel-hotel itu Pak di Pekanbaru, penuh. Mending kalau yang ngisi itu suami istri. Kalau yang ngisi yang bukan suami istri. Artinya momen tersebut menyediakan lapangan kemaksiatan. Sehingga hotel-hotel penuh untuk orang-orang yang mohon maaf, kadang-kadang diisi oleh yang tidak suami istri. Bahasa lainnya ngotel. Maksiat apa tak maksiat? Yang uniknya lagi dibuat acara tersebut, ada kajiannya 10 menit atau setengah jam, sisanya konser. Pertanyaannya kemudian muncul lagi, lebih lama konsernya atau ceramahnya? Artinya apa? Agama sebagai kedok atas perbolehan perbuatan-perbuatan yang subhat di tengah umat muslim. Ini poin penting dalam tahun baru, Pak. Jaga anak istri kita, jaga keluarga kita dari pendangkalan akidah. Tanamkan dalam diri mereka akidah yang benar. Seorang muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama. Yang ketiga, tidak ada namanya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Hukumnya haram. Kita lihat, Pak. Banyak ada orang yang laki-laki perempuan datang berboncengan pada acara perayaan tahun baru? Bukan sedikit, Pak. Pertanyaannya adalah rekomendasi kita kepada pemerintah, tolong perhatikan. Pendangkalan akidah harus sadar. Kalau kami saja tak cukup, tapi kalau ada kebijakan, itu lebih baik. Tahun ini tidak ada perayaan tahun baru. Kan mantap. Bupati turun, gubernur turun, wali kota turun, semua turun. Tidak ada namanya perayaan tahun baru. Kalau begitu aman apa? Tidak ada kemaksiatan, kita tak menyediakan. Uniknya lagi dalam perayaan tahun baru itu banyak yang minuman keras, belum lagi narkobanya dan lain sebagainya. Kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Paus Gregorian yang mereka lakukan dalam penetapan tahun baru Masehi.
Satu, kita sudah terjerumus. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita sejarah penetapan tahun baru Masehi tadi kita ikuti. Uniknya lagi, ketika penetapan tahun baru Islam, ketika perayaan tahun baru Islam, tak ada yang datang. Kajian di masjid isinya 4-5 orang. Dipancing dengan ekor kambing pun tak datang. Dipancing dengan sapi baru datang. Nah, coba uniknya Bapak Ibu. Sudah dikasih sapi, dikasih dia ada datang. Kenapa sakit telinga mereka mendengarkan kajian? Kenapa sakit? Fi udhunihim waqra, di telinga mereka sudah ditanamkan, sudah ditutup sama Allah, dikasih batu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang subhat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang bertanya, apa hukum daripada perayaan tahun baru? Sebagian ulama mengatakan ada yang membenarkan. Sebagian lagi mengatakan, bahkan yang paling besar lagi mengatakan tidak boleh mengikuti perayaan tahun baru. Karena perayaan tahun baru berdekatan dengan perayaan, mohon maaf, dengan perayaan agama tetangga. Agama Nasrani. Pak, bukan tanggal 25, Pak, tanggal 31. Bukan tanggal 25. Momen terpenting perusakan itu di tanggal 31, bukan tanggal 25. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya dibuat tanggal 31 itu, Pak. Berbondong-bondong orang untuk ikut merayakan. Bukan masalah momen tahun barunya saja, tapi ada sisipan-sisipan yang harus kita perhatikan daripada program-program proyek daripada kaum liberal untuk merusak kita. Lebih tepatnya misionaris. Itu yang pertama. Maka kata para ulama, yang pertama yang merusak akidah kita adalah kebodohan, yang melakukan pendangkalan atau sebab pendangkalan akidah adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Apa solusinya? Solusinya adalah kenalkan mereka dengan akidah yang benar. Kenalkan kepada mereka bagaimana beriman kepada Allah yang sesungguhnya, beriman kepada Rasul yang sesungguhnya. Karena bagi kaum-kaum munafik atau kaum-kaum kafir, sebagian mereka beriman, sebagian tidak. Tapi dalam kaum munafik, mereka beriman sebagian ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka, sebagian lagi mereka tidak beriman. Artinya begini Bapak Ibu, ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mereka imani, tapi ada ayat-ayat tertentu yang mereka tidak imani. Kita ambil contoh. Kaum munafik tak percaya dengan ayat LG. Bagi kaum munafik, ayat-ayat LGBT itu merusak tatanan sosial, mendiskreditkan orang-orang yang mohon maaf memiliki kelainan. Makanya bagi kaum munafik, kaum-kaum liberal itu, orang-orang yang terjangkit penyakit itu, apa kata mereka? Mereka punya hak mau nikah sesama jenis, itu urusan mereka. Hak-hak mereka, jangan ganggu. Kata mereka begitu. Kalau dalam ajaran agama yang benar, kira-kira apa tak salah? Lesbi itu salah apa tak salah? Suka sesama jenis salah apa tak salah, Pak? Salah besar. Kalau mereka meyakini bahwa nikah sesama jenis itu adalah hal yang paling berharga dan itu adalah hak asasi manusia, maka mereka telah merusak akidah kita dan pemahaman agama yang benar. Satu. Yang kedua, di tengah kita ada namanya kelompok-kelompok yang nikah beda agama. Apa kata mereka? Ayat nikah beda agama itu yang ada dalam Al-Quran tak cocok lagi, kata dia. Kenapa tak cocok? Dulu pelarangan nikah beda agama itu karena tidak banyak yang nikah beda agama. Kalau sekarang kan orang sama-sama cinta, tuh haknya orang mau nikah dengan siapa? Mau dia nikah dengan si anu, mau nikah dengan agama apapun, itu haknya dia. Kenapa harus diatur? Maka ayat itu harus dihapus. Sudah tak cocok dengan zaman. Coba kayak. Artinya apa? Uniknya, ketika ayat ini berbicara, kemudian kaum munafik membantah, dan orang-orang mendukung kaum munafik, maka kelak perintah di dalam ayat Al-Quran tidak akan dipakai lagi. Artinya apa? Akan semakin banyak manusia-manusia yang akan menikah beda agama. Nggak usah jauh-jauh Pak, pengikut sekarang di Indonesia nih.
Pengikut LDU sudah banyak di Indonesia nih. Laki-laki, perempuan, terkhusus anak-anak sekolah. Coba kalau bapak ibu tidak jaga, generasi rusak apa tak rusak kita? Sangat rusak sekali. Kalau kita tak jaga, bisa terjerumus mereka. Apa contoh yang lain? Ada contoh yang lain. Apa kata mereka? Ayat-ayat di dalam Al-Quran hari ini tak cocok kalau ditafsirkan dengan metode tafsir yang dahulu. Kita perlu adanya penafsiran kontekstualisasi hari ini. Artinya apa? Ayat Al-Quran hari ini harus disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Al-Quran disuruh menyesuaikan keadaan zaman. Terbalik. Yang benar adalah keadaan itu harus menyesuaikan dengan ayat. Kita ambil contoh. Kalau memang Al-Quran itu disuruh untuk menyesuaikan keadaan zaman, berarti Al-Quran akan membolehkan suap. Sekarang begini Pak, di zaman sekarang ini kan suap sudah biasa. Artinya sudah boleh dong Al-Quran mengatakan suap itu tidak ada masalah. Sekarang ini kan orang-orang melakukan perayaan tahun Natal itu, perayaan tahun baru itu kan sudah menjadi tradisi. Artinya apa? Al-Quran harus menyesuaikan. Jangan larang orang melakukan perayaan tahun baru. Paham sampai di sini? Kalau Al-Quran dipaksakan untuk mengikuti artinya apa? Islam tak boleh melarang orang untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan, sekalipun pada hakikatnya bertolak belakang dengan akidah Islam itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, nanti kita lihat apa poin selanjutnya. Kemudian yang kedua, pendangkalan akidah yang kedua yang disebut dengan ta'assub, fanatisme. Nah, ini poin penting Pak, poin penting bagi kita hari ini. Fanatisme terhadap agama itu sangat berbahaya. Kata Nabi dalam hadisnya, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Konteks di sini harus dipahami dulu. Orang yang fanatik terhadap agama tanpa ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Islam dilarang fanatisme? Karena orang-orang yang fanatisme terhadap agama mesti merusak, melakukan perpecahan. Kita ambil contoh. Kalau Muhammadiyah fanatik terhadap kemuhammadiyahan dan menganggap Muhammadiyah paling benar, maka mesti Muhammadiyah itu salah. Kalau NU menganggap diri dia paling benar, sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang lain, NU itu salah. Kenapa demikian? Karena setiap kelompok, orang-orang yang fanatik terhadap kelompok masing-masing, pasti akan menganggap diri dia paling benar. Kita ambil contoh. Ada kelompok yang lain menganggap diri paling benar? Ada banyak. Khawarij, Ahmadiyah, LDII, dan lain sebagainya, Syiah. Mana mau mereka mengikuti kita? Artinya mereka akan menganggap diri mereka paling benar. Fanatisme. Dampaknya adalah ketika mereka menganggap diri mereka paling benar, maka yang lain salah, di situ akan timbul perpecahan. Makanya yang dilarang dalam agama fanatik yang berlebihan tanpa ilmu. Orang yang fanatik terhadap agama dengan ilmu itu jauh berbeda dengan orang yang fanatik tanpa ilmu. Kalau fanatiknya dengan ilmu, dia tidak akan mau dia menyalahkan orang lain. Kalau dia fanatiknya dengan ilmu, aku mengikuti agamaku dengan ilmu. Kalau dia mengikuti agama dia dengan ilmu, pasti dia akan tidak menyalahkan orang lain. Itu mesti. Kecuali yang sudah zahir kesalahannya. Kita ambil contoh. Salat wajib itu 6. Kira-kira semua orang sama enggak pemahamannya? Sesat apa tak sesat? Semua kelompok akan mengatakan itu sesat. Karena zahir kesesatannya. Kita ambil contoh yang lain. Menyembah matahari. Ada umat muslim, tapi masih ikut sesajenan misalkan. Ada umat muslim, tapi masih ikut sesajenan. Kira-kira dalam paham kelompok manapun, dalam pemahaman agama Islam dengan apapun model kelompoknya, mesti sepakat kalau itu syirik. NU kata kalau ada orang masih sesajenan syirik. Muhammadiyah kata syirik. Salafi kata syirik. Semua akan katakan syirik. Sepakat apa tak sepakat semuanya? Sepakat. Sekarang yang menjadi persoalan kita apa? Fanatisme terhadap
kelompok, bukan agama. Pada hakikatnya mereka hanya fanatik terhadap kelompok masing-masing, bukan karena agama. Kalau mereka betul-betul fanatik terhadap agama, mereka akan mempelajari konsep-konsep akhlak dalam beragama. Pertanyaannya adalah, apa yang dilarang dalam agama? Takfiri. Haram mengkafirkan orang dalam agama Islam. Loh, kok muncul kelompok yang mengkafirkan orang lain? Faman kaffara fahuwa kafir. Orang yang mengkafirkan orang lain yang jelas-jelas bersyahadat, dia kafir. Sudah dalam Islam begitu. Jangan salah, Pak. Islam itu keras dan tegas. Orang beragama tapi tak berakhlak, justru kita pertanyakan agama dia, Pak. Kalau dia mengaku dia paling baik agama dia, tapi dia tak berakhlak, itu dipertanyakan besar kemana akhlak dia. Agama itu mengajarkan manusia berakhlak. Ad-din dan nasihat, agama itu nasihat. Lah kalau ada orang beragama tapi tak punya akhlak, tak punya adab, kira-kira adakah agama tersebut tertanam pada diri dia? Tak. Nasihat itu tertanam pada diri? Tidak. Ini penting untuk dipahami. Fanatisme ta'asubiyah. Maka sebenarnya yang dilakukan oleh mereka bukan ta'asub kepada agama, bukan fanatik terhadap agama, fanatik terhadap golongan. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa umat muslim hari ini berpecah belah? Karena mereka fanatik terhadap golongan mereka masing-masing. Muhammadiyah bakal bercokaknya dengan orang NU. Sementara pemahaman agama dia sama, Tuhan dia sama, Nabi dia sama. Sekarang kenapa kok bisa berkelahi? Kita ambil contoh permasalahan kunut ternyata misalkan, yang dulu-dulu pernah terjadi misalkan di antara Muhammadiyah dan NU, ternyata setelah diulas sekian panjang, apa masalahnya? Tak ada masalah yang paling krusial di antara itu ternyata. Para ulama mencoba menggali, ternyata turunan hadis-hadisnya semua diturunkan semua dalam perkara pemahaman tersebut. Ternyata hanya pemahaman khilafiyah. Justru yang menjadi persoalan kita itu. Dan kita hari ini Bapak Ibu mohon maaf, memang itu tujuannya Pak. Kita hari ini dibuat capek dengan hal-hal yang tidak bermanfaat agar kaum-kaum orientalis, liberal tadi atau kapitalis tadi masuk dengan leluasa dalam menghancurkan kita. Kita ambil contoh. Di dalam dunia pendidikan kita hari ini, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam kurikulum kita yang dulu. Apa kurikulumnya itu? Dalam kurikulum tersebut, anak sekolah saja hari ini mau ujian dia, tak ujian dia, mau sekolah dia, tak sekolah dia, wajib lulus. Sekarang pertanyaannya, pembodohan massal enggak tuh? Sekarang yang punya program itu siapa? Yang punya program itu siapa? Itu punya program kaum orientalis tuh, orang-orang liberal yang ingin merusak kita. Satu. Yang kedua, ada program pendangkalan akidah dengan mengurangi materi-materi atau pelajaran-pelajaran agama. Siapa yang punya? Siapa yang punya ide? Kaum orientalis, kaum liberal. Apa kata mereka? Kurangi pelajaran-pelajaran agama. Tujuannya apa? Biar kita ini jauh daripada agama. Sedangkan pelajaran agama yang banyak ditanamkan kepada anak saja kabur, apalagi yang tidak ada pelajaran. Sekarang saya tanya, Bapak lakukan boleh, lakukan penelitian silahkan setiap orang di antara kita. Orang yang dekat dengan agama dan baik terhadap agama, kira-kira akhlaknya buruk apa tidak? Sekarang kita tanya, kita balik, orang yang tidak punya agama, kira-kira baik tidak akhlaknya? Tengok tuh nanti Bapak Ibu. Kalaulah agama yang dia pelajari tidak mampu membuat dia akhlak yang baik atau memberikan akhlak yang baik kepada diri dia, bagaimana kalau dia tidak beragama? Sampai di sini paham? Jangan salah Pak, kita ini dah dirusaknya secara. Maka kata guru saya itu begini. Sistem pendangkalan akidah sekarang ini terorganisir. Tahu terorganisir Pak ya? Terstruktur ya, tersusun dengan rapi. Dulu ada namanya orang azan pakai toa salah. Kalau mau azan cukup mic-nya mic dalam aja, jangan mic luar. Sampai sebegitunya mereka ngatur. Nggak boleh ngaji sampai jam 12 malam. Apalagi pakai toa. Gangguin orang tidur. Nah, coba bayangkan. Yang tidur aja tak pernah terganggu. Coba.
Kemarin kasus kemarin Paulus itu datang. Siapa tuh? Paulus apa? Paus ya. Paus itu datang. Tidak boleh azan. Azan harus pakai running text aja gitu. Dulu pada masa Turki Utsmani, bukan Turki Utsmani, sebelum itu. Dulu itu di Palestina, di Masjidil Aqsa, ada seorang raja dari non muslim kafir itu cuma pengen masuk dan tinggal di Masjid Kuba, Masjidil Aqsa itu hanya pengen mendengarkan azan dan mengaji. Apa kata imam besarnya itu? Raja Islam itu ketika itu bilang begini sama imam masjid itu. Nanti kalau datang raja yang tadi, raja yang kafir yang sekarang berjaya ini, kalau dia datang ke sini, tolong azan itu ditiadakan untuk menghormati dia. Apa kata rajanya ketika sampai di situ? Aku nginap di sini mau dengarkan azan dan lantunan Al-Quran. Coba bayangkan. Mereka senang mendengarkan itu. Ini kelakuan kaum munafik. Sama Pak. Kita ambil contoh perayaan, mohon maaf, pengucapan selamat Natal. Orang Kristen itu tak berharap kita mengucapkan selamat Natal. Lah ngapain kita capek-capek? Yang minta siapa? Muslim. Yang memaksa kita siapa? Muslim. Padahal mereka tak minta, nak maksa Pak. Tolonglah ucapkan. Tidak ada Pak. Saya punya banyak kawan non-muslim itu mereka tak berharap kita mengucapkan. Mereka paham kok. Mereka paham dengan agama mereka. Mereka paham dengan kita. Mereka tahu perbedaan antara kita dan mereka. Tapi mengapa umat muslim yang memaksa? Sama kondisinya dengan itu. Kita ambil contoh. Mereka juga tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti tradisi mereka. Tapi mengapa orang muslim capek-capek memaksa umat muslim itu sendiri untuk melakukan perbuatan itu? Namanya munafik. Jadi di tengah kita ini banyak manusia-manusia munafik itu banyak, bukan sedikit. Itu salah satu cara untuk merusakkan akidah kita. Biar akidah kita ini makin hari makin longgar. Kelak kalau sudah longgar akidah kita, kita yang terjerumus dalam kerusakan akidah. Kalau rusak akidah kita, mohon maaf, kalau akidah kita rusak, mudah tidak bagi mereka untuk mengajak kita ke agama mereka? Mudah atau tidak mereka masuk ke dalam agama kita dan mengajak kita untuk masuk ke agama mereka? Sangat-sangat mudah sekali. Ini yang terjadi di kalangan kita hari ini, Pak. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Salah satu perusak akidah kita, penyimpangan akidah atau pendangkalan akidah sebabnya adalah taklid buta. Nah, sama dengan yang tadi, Pak. Ada orang yang fanatik itu kan mengikuti dia, Pak. Tapi ketika setelah dia mengikuti, dia cintanya berlebihan sangat. Sehingga mohon maaf, kita ambil contoh. Ada orang yang ngikutin saya misalkan. Saking cintanya sama saya, kalau saya salah tetap benar sama dia. Saya salah sekalipun bagi dia tetap benar. Nah, coba bayangkan, itu kira-kira salah apa betul itu tingkahnya gitu. Lah kalau salah ya salahkan, kalau benar ya benar. Bayangkan kalau saya dikritik, habis orang lain yang mengkritik saya itu habis itu dikritik balik sama fans-fans saya, Pak. Nah, ini kasus ini, Pak. Kasus nyata. Kenapa kita katakan kasus nyata? Ada orang yang mengikuti tapi dengan cara yang buta, tidak mengerti ilmu, namanya taklid buta. Sama kita ambil contoh. Mohon maaf. Ada orang yang datang ke kuburan, menyembah kuburan. Menyembah kuburan kira-kira salah atau tidak salah? Misal kita ambil contoh. Ada orang yang alim, dia datang ke kuburan. Anggaplah dia datang ke kuburan untuk berziarah. Sementara ada muridnya yang tidak mengerti secara kealiman dan tidak sama tingkat kealiman. Sama tidak pemahaman datang ziarah kuburnya seorang alim dengan yang tidak alim? Berbeda. Pasti berbeda. Coba bayangkan, kalau mereka tidak punya ilmu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh guru dia akan dia lakukan. Pertanyaannya, apakah sama yang dia lakukan yang dilakukan oleh gurunya? Secara makna tak sama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Banyak penyebab kerusakan akidah itu, salah satunya taklid buta tadi. Yang keempat, ghulu, berlebihan sama. Orang-orang yang berlebihan. Yang kelima, ghaflah, lalai. Orang-orang yang lalai. Nah, di balik itu Bapak Ibu, ada orang-orang yang terjerumus dalam pendangkalan akidah. Dan mereka berupa golongan. Yang pertama kata para ulama adalah asyirk wal musyrikun. Yang ditakutkan oleh para ulama terhadap perayaan tahun baru ini Bapak Ibu adalah kesyirikan. Apa kesyirikannya?
menganggap tahun baru ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu kesyirikan yang terjadi pada perayaan tahun baru adalah orang-orang menganggap perayaan tahun baru ini sesuatu yang harus dilakukan. Syirik apa tak syirik? Syirik apa tak syirik? Ini namanya syirik samar-samar. Orang menganggap kalau tidak ada perayaan tahun baru, oh sunyi sekali, kata dia. Tengok nanti Bapak Ibu. Kalau tidak ada perayaan tahun baru yang sudah pernah biasa dilakukan, biasa orang melakukan tahun baru, tiba-tiba tidak ada perayaan tahun baru. Apa yang terjadi? Orang akan menganggap, oh sunyi ya. Kenapa sih tak ada perayaan tahun baru? Betul apa salah? Karena sudah terbiasa Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun selanjutnya karena terasa sunyi mereka buat kembali Pak. Oh iyalah kita buat lagi lah tahun baru biar rame. Tujuan perayaan tahun baru itu tidak jelas sama sekali Pak. Tidak jelas sama sekali tujuannya. Oh untuk membuat diri kita lebih baik? Bukan. Kalau memang untuk membuat diri kita lebih baik seharusnya mereka tidak melakukan atau tidak menyediakan tempat untuk bermaksiat. Nah orang tahun baru kalau pengen lebih baik harusnya bertaubat kepada Allah, melakukan perbuatan yang baik setelah ada. Pertanyaannya, bertaubat tuh nunggu tahun baru? Bertobat nunggu tahun baru? Tak Pak, bertobat tuh setiap waktu. Ini bertobat cuma nunggu tahun baru. Banyak yang terjadi Pak. Kerusakan pemahaman dalam tahun baru itu sungguh sangat banyak sekali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Asyirku wal musyrikun. Ada kesyirikan-kesyirikan secara samar-samar, indikasi-indikasi kesyirikan yang tertanam dalam perayaan tahun baru. Sekarang pertanyaannya, masih mau melakukan perayaan tahun baru? Nah, ini tergantung Pak. Kami cuma bakar-bakar ikannya bosan. Bakar ikan atau bakar ayam? Atau bakar-bakar yang lain? Nah, ini pertanyaan Pak. Apa kata guru saya? Saya punya guru Kiai Maimun itu, kata beliau begini. Udah tidak usah berkumpul-kumpul, tidak usah bertasyabuh dengan musyabbihin dengan mereka. Karena yang dilakukan itu, yang pertama kali melakukan itu adalah orang kafir, maka kita tidak usah ikut-ikutan, kata beliau. Artinya apa? Duduk di rumah, bermunajat kepada Allah dalam kesendirian, bersama keluarga dalam menjaga akidahnya, agamanya, keimanannya. Tidak usah bertasyabuh dengan mereka, kata beliau. Saya mengikuti itu Pak. Saya mengikuti itu. Beliau memang tidak mengharamkan Pak. Tapi sebagian besar daripada ulama yang lain banyak yang tidak sejalan dengan perayaan tahun baru. Terkhusus ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi juga mengecam perbuatan-perbuatan yang sifatnya syubhat dalam perayaan tahun baru. Karena mohon maaf, lebih banyak mudaratnya Pak daripada manfaatnya. Perayaan tahun baru itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Sekarang pertanyaan kita kembalikan Pak. Kalau seandainya mudaratnya lebih banyak daripada manfaat, kira-kira dalam ilmu fikih haruskah dilakukan atau tak harus? Tidak harus dilakukan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Maksiatnya banyak, bercampurnya laki-laki perempuan, khamarnya, narkobanya, hotel yang penuh dengan perzinahan. Kira-kira bisakah kita menangkal hal demikian? Tak bisa. Kalaulah pemerintah melakukan hal demikian tapi bisa menangkal, tidak boleh masuk yang laki-laki duduk dengan laki-laki, perempuan duduk dengan perempuan, sampai mereka perhatikan semua. Jelas begitu. Hotel-hotel tutup, tidak boleh ada isinya. Penjual-penjual khamar tutup, diikat semua. Penjual-penjual narkoba tangkap semua. Kajiannya cuma perayaan tahun baru, hanya pengajian saja. Masih ada ulama yang membenarkan Pak. Masih ada ulama yang membolehkan. Sebagai muhasabah kata mereka. Itu kalau pertanyaannya benar nggak begitu? Tidak akan mau seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah menyediakan lapangan kemaksiatan, kedekatan seseorang dengan kemaksiatan itu sangat dekat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan an-nifaq wal muna
wal munafiqun. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang-orang yang mengikuti perayaan tahun baru ini, saya tak katakan mereka munafik, tapi orang-orang yang mengikuti perayaan tahun baru, ada pertanyaannya. Apakah mereka tidak paham dengan nilai-nilai agama, atau memang mereka sengaja mengingkari nilai-nilai agama? Kita ambil contoh. Ada orang yang berpacaran, datang dia ke perayaan tahun baru. Pertanyaannya, mengapa dia datang? Untuk melihat bom meletus dengan merubah tahun jam 12 teng atau momen terpenting. Pertanyaannya adalah, kalau dia muslim dan sadar dengan nilai, kira-kira dia datang nggak? Satu, Pak. Yang kedua, kalau dia betul-betul muslim, kira-kira pacaran nggak? Yang kedua. Yang ketiga, kalau betul-betul dia muslim, kira-kira duduknya laki-laki perempuan berboncengan apa tidak? Sudah banyak dosa yang tertanam, Pak. Jadi sudah banyak. Artinya apa? Ladang kemaksiatan. Kemudian muncul orang-orang yang membela. Apa kata mereka? Tidak ada masalah perayaan-perayaan begitu. Kemaksiatan itu kan tergantung pribadi masing-masing. Loh, kok tergantung pribadi masing-masing? Oke, kemaksiatan tergantung pribadi masing-masing. Yang menyediakan ladang kemaksiatan itu siapa? Yang menyediakan ladang kemaksiatan itu siapa? Yang melakukan atau yang memberikan ruang kepada kemaksiatan itu siapa? Perayaan, momen. Kalau tak ada momen itu, kira-kira mereka bermaksiat atau tidak? Kalaupun mereka bermaksiat tapi bukan dalam momen tertentu, artinya apa? Itu urusan pribadi masing-masing. Ini sudah kita sediakan momen, Pak. Siapa mereka? Orang-orang yang membela itu. Orang-orang yang membela itu namanya munafik. Siapa namanya Bapak Ibu? Yang ketiga. Sudah azan? Belum? Sedikit lagi. Yang ketiga, ada namanya kufur. Tahu kufur Bapak Ibu? Nah, yang tadi kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kufur ini memang dia tak keluar daripada Islam. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf beribu maaf. Semua ladang kemaksiatan yang terjadi dalam perayaan itu mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang kufur. Apa maksud saya? Maksudnya adalah banyak sekali manusia-manusia yang mohon maaf. Apa itu? Mereka menganggap dosa-dosa yang besar itu dianggap seperti biasa. Adakah kelompok yang menganggap dosa besar itu dosa biasa? Ada. Nama kelompoknya Murji'ah. Maka sekarang bermunculan, Pak, manusia-manusia Murji'ah permisif. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan dosa besar, tapi mereka anggap itu dosa-dosa biasa. Bercampur laki-laki perempuan itu dosa besar apa dosa biasa? Dosa besar. Bezinah laki-laki perempuan itu dosa besar. Apa dosa biasa? Dosa besar. Tapi mengapa mereka anggap dosa itu biasa? Itulah yang disebut dengan Murji'ah permisif. Dua lagi kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.